Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tolong siapkan hati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman ini tidak akan berguna apa-apa, tidak akan berguna apa-apa Tuhan, jika Tuhan tidak ada dalam hati kami. Biarlah Engkau membawa fokus kami kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengubahkan diri kami. Berikan hamba-Mu Roh Kudus ya Tuhan, sehingga segala apapun yang akan hamba sampaikan adalah semua dari Tuhan, dan memberikan kekuatan buat kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Sertai jam-jam ini Tuhan, terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke. Saya mau bertanya buat teman-teman di sini, boleh dijawab kalau yang mau rindu untuk menjawab. Apakah teman-teman memperhatikan apa judul topik pada malam hari ini? Atau datang ya, yang penting ada Bible study gitu. Kira-kira apa sih judulnya, dan apa ya, dapat clue nggak ini kira-kira mau ngomongin apa sih gitu? Little things. Little things. Oke, thank you Willy. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan. Ketika kita nunggu dalam antrian, atau misalnya bagi kita yang naik Transjakarta atau naik kereta, atau nunggu temen ya kan, atau lagi ngantri di ATM, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? HP. Biasanya apa? Atau misalnya kalau kita lagi di toilet deh, gitu ya, kan kadang-kadang ada yang sampai lama banget sih di toilet gitu. Kira-kira apa yang biasa dilakukan? Atau kalau misalnya kita pas pulang kantor, ya pulang kantor, nyampe rumah, what you guys do usually? Coba, at least saya mau tahu satu orang aja. Coba Debbie. Apa? Debbie. Kalau pulang kantor, mandi, tidur. Oke, mandi baru tidur. Jadi nggak ada pekerjaan yang lain yang dilakukan habis itu. Alright. Nah, percaya nggak bahwa sebenarnya hal kecil itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang besar? Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 7, kita akan belajar di Hakim-Hakim 7, di mana cerita mengenai Gideon melawan musuh. Saya mengundang kita semua untuk buka Alkitab, boleh dari handphone, boleh dari bukunya. Ayat berapa, Kak? Oke, sudah buka Gideon, itu mengenai Gideon ya, Hakim-Hakim 7. Diulang, Kak. Hakim-Hakim 7. Di Hakim-Hakim 7 ayat Hakim-Hakim Ayat. 7. Pasti Amel rindu nih. Amel rindu anak-anaknya. Ayat 1 sayang, ayat 1 kita buka sampai ayat 3 ya. Boleh Vivo tadi yang baca deh, coba. Saya ngomongin HP-nya jadi ya. Coba Vivo yang baca, Vivo. Jangan saya, Kak. Saya malu. Ya udah, Willy deh, boleh Willy. Ya udah. Sebentar. Gideon mengusir musuh, ayat 1-3 ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikianlah, siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang, nyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Oke, buat kita yang simak, saya mau nanya, ada berapa total prajurit yang mau untuk melawan musuh, yang mau bergabung dengan Gideon untuk melawan musuh? 20.000. 20.000. Coba diperhatikan. Ada kuncinya di ayat 3, barusan ini dibaca tadi. Yang mau semuanya kan ya? Yes, totalnya berapa? Totally yang sebelum dia ini kan di filter. Belum.
sebelumnya totalnya? 10.000 ya? 10.000 Kak. Berarti dia kalau Mantap betul. 30.000. Oke. 30 semuanya. Are you sure? Wah, ini matematikanya kacau. Lalu 20 tambah 10, 30. Oke, ini coba ya. Debbie boleh di ini lagi nggak, di-share lagi coba biar sama-sama lihat. 10.000 orang. Oke. Thank you, Vivo. Jadi ingat kelas sekolah. Oke, sebentar ya, biar kita lihat sama-sama di screen, supaya saya memastikan teman-teman lihat di Alkitab. Di ayat 3, lalu pulanglah 22.000. Jadi yang pulang itu 22, sisanya 10 ya. Nah, artinya 22 ditambah 10 jadi berapa? 32. Nah, jadi Tuhan bilang, 32 ini kebanyakan. Akhirnya 22, akhirnya si Gideon bilang, oke, yang takut keluar deh, gak usah ikut gitu ya. Akhirnya ngaku yang 22 ini, iya, gue takut deh, sebenarnya gue gak berani gitu kan. Akhirnya pergi yang 22, sisa yang 10.000. Sebenarnya 10.000 untuk melawan musuh yang sangat besar, itu sebenarnya udah cukup banget gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan bilang di situ? Di ayat 2. Coba Willy tolong ulangi, baca lagi. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, jadi kalau tujuan Tuhan untuk mengurangi jumlah dari prajurit ini adalah supaya kenapa? Jadi jadi kesannya tuh kayak, nanti kalau udah jumlahnya banyak, itu karena jumlahnya mereka, makanya mereka bisa menang. Akhirnya Tuhan memfilter lagi dari 10.000 jadi berapa? 300 kalau baca berikutnya ada ya jawabannya 300. Nah, tetapi yang akan kita mau bahas di sini, gimana sih cara Tuhan mensortir kok bisa jadi 300 gitu ya. Nah, sekarang kita buka di Hakim-Hakim 7 ayat 16. Coba Anggi yang baca deh, Anggi. Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangka kalah dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Oke. Ini ada sampai sebentar ya. Saya tadi udah lihat. Ini ada klasifikasinya ya, yang Tuhan suruh ada di ayat 5. Coba Anggi boleh baca lagi ayat 5. Oke, lanjutkan aja sampai ayat 6. Yang tadi dilanjutkan aja ya. Ayat berapa, Kak? Tadi dilanjutkan aja. Tadi kan 6, sekarang 7. Salah. Ayat, maaf ya. Saya terbiasa dengan Alkitab saya ketika saya lihat screen, jadi saya yang bingung. Anggi, tolong baca ayat 4 sampai ayat 6 ya, Gi. Oke. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Hakikat suruhlah turun terminum air, maka aku akan mengirim mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu terminum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Oke, sekarang tolong dijawab, karena kita pasti baca semua. Ada apa yang Tuhan minta untuk mengklasifikasi ini? Disuruh ngapain prajurit ini? Ya,
Ada yang minum seperti anjing sampai pakai tangan. Exactly. Minum air. Betul banget. Jadi minum seperti anjing, saya mau kasih gambarnya ya, biar kita bisa ngebayangin gitu. Oke, do you want to continue? Yes. Nah. Oke, coba diperhatikan. Nah, ini ada yang dia kepalanya maju ke depan ya, jadi dia menjilat gitu minumnya. Terus ada juga satu orang, nggak satu orang, yang lainnya itu pegang tombak satu, terus tangannya taruh ke air, baru dia minum. Nah, sebenarnya prajurit yang memegang tombak itu bisa terlihat karakternya. Dia berarti adalah orang yang siaga, dia tidak melepaskan tombaknya, dan orang-orang demikianlah yang Tuhan pilih. Dan akhirnya dipilihlah, diklasifikasikan ya, yang menjilat seperti anjing sekian, yang dengan pakai tangan 300 orang. Jadi yang sedikit itu yang 300 ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Mengapa Tuhan maksudnya mengapa Tuhan harus memisahkan mereka, dan bagaimana? Bahkan kalau kita lihat ini sepertinya hal yang simpel ya. Bagaimana Tuhan memisahkan mereka? Hanya dengan cara mereka meminum. It's like a simple thing. Kadang-kadang kita nggak mikir juga. Pernah nggak di sini, ini saya nggak mesti, ya maksudnya teman-teman nggak mesti jujur juga sih. Tapi pernah nggak teman-teman misalnya minum di rumah dari teko misalnya? Atau teko yang kecil gitu. Saking mau cepet ya, gitu aja gitu. Nggak ada yang ngaku. Mungkin di rumah ada aja kali ya mau cepet gitu kan, toh nggak ada yang lihat ini gitu kan. I mean, it looks like nggak masalah gitu ya. Atau mungkin kayak Ivon tadi bilang, botol yang besar itu kayak nggak masalah. Tetapi mungkin orang lain, ya apa sih lu kayak nggak ada mannernya, ya kan? Tetapi percaya nggak bahwa sebenarnya hal kecil itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang besar. Nah, tadi kita udah lihat contohnya Gideon. Coba kita lihat contoh tokoh yang lain. Misalnya Samson. Ya. Samson berpacaran dengan seorang wanita yang orang Mesir, ya. Istilahnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan tetap lindungi dia. Asal apa? Nggak dipotong rambutnya. Yes. Asal dia nggak gunting rambutnya. Udah dilindungi aja. Kelihatannya simple ya. Kecil banget gitu loh. Kok hanya itu doang, tapi Tuhan tetap lindungi. Kemudian Abraham. Tuhan bilang, untuk memberkati dia harus meninggalkan tempat dia ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Coba kalau misalnya, anggap aja misalnya Abraham, gak jelas nih Tuhan ini nyuruh saya pergi tapi nggak tahu kemana. Mungkin kita nggak akan tahu apakah Abraham tetap diberkati menjadi bangsa yang besar, dan kita adalah keturunannya. Coba kita lihat bahwa perintahnya hanya meninggalkan negeri yang tempat dia tinggal pada waktu itu. It looks like very simple ya. Tuhan sering mengetes kita dari hal-hal yang kecil untuk melihat apakah kita akan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Coba kita lihat pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Kalau dia tidak lolos di yang pertama, meninggalkan negerinya, apakah akan ada sacrifice itu? I don't think so. Itu mungkin ceritanya akan beda. Ketika dia setia, menuruti apa yang Tuhan suruh, kemudian ada lagi tes yang berikutnya, sampai dia benar-benar dibilang sebagai bapak orang percaya. Oke. Sekarang kita lihat juga Daniel. Daniel tidak makan daging, tidak minum anggur, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang demikian. Dan itu membuat dia dipakai Tuhan menjadi apa? Seorang pejabat bahkan di 3 generasi. Very simple ya, itu hanya soal makanan. Sangat simple, kelihatannya kecil sekali. Tapi hal kecil ini memberikan impact yang besar untuk Tuhan, untuk bekerja bagi orang tersebut. Dan sekarang kita lihat juga Yusuf. Berapa lama dia menjadi slave atau hamba di rumahnya Potifar? Saya rasa bukan hanya 1-2 tahun dia, kayaknya
cukup lama sih. Kadang-kadang Tuhan membiarkan tes itu ada dalam kehidupan kita itu nggak waktu yang singkat. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap mempertahankan integritasnya bahkan ketika cobaan itu datang kepada dia, ketika istrinya Potifar mencobai dia, dan dia tetap menang untuk setia kepada Tuhan. Dan kita lihat resultnya, dia menjadi Prime Minister di Mesir. Tuhan sering mengetes kita bukan dari hal-hal yang besar, yang orang bisa lihat bahwa, wow, Dita ini orangnya gini, supaya orang lihat. Oh, Pesil tuh kayak gini loh, supaya orang lihat. Tidak. Tuhan itu memberikan kita tes dari hal-hal yang kecil yang bahkan orang nggak lihat. Dari kebiasaan kita, dari hal-hal yang kita lakukan. Mungkin kalau kita lagi sendiri, terus ada internet, kita buka apa? Ya kan? Hanya Tuhan yang lihat. Dan di situ Tuhan lihat kita, oh, berarti dia bisa dipakai untuk hal yang besar. Oh, sepertinya dia not ready yet untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan sering memakai hal-hal yang kecil untuk ngetes kita. Apakah kita pantas untuk mendapatkan berkat dia yang besar? Saya benar-benar ya ketika saya belajar ini sebenarnya refleks ke saya juga gitu. Dan saya mulai melihat diri saya, aduh, ternyata saya mungkin belum benar banget gitu. Ketika orang nggak lihat saya mungkin tidak bagus dijadikan role model. Kalau orang nggak lihat. Tetapi ini menjadi satu reflection buat saya juga, pelajaran ini nih. Kita lihat lagi contohnya Daud. Bagaimana Tuhan mempersiapkan dia menjadi raja yang besar? Dia awalnya menjadi seorang gembala. Bayangin, seorang gembala itu nggak mudah loh. Saya pernah lihat video, itu domba-dombanya banyak ya, dan itu lahannya besar, dan ada juga binatang buas yang bisa mengancam domba-domba ini. Dan Daud kan menjaganya tidak hanya 1-2 domba. Itu pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah, tetapi itu menguji kesabaran dan leadership dari Daud untuk memimpin domba-dombanya. Dari hal-hal kecil, Tuhan melatih kita, mengasah kita, mempersiapkan kita untuk hal-hal yang besar. Kita lihat juga cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Orang tuanya mempersiapkan dia untuk menjadi pembuka jalan Yesus. Luar biasa ya, itu jadi satu privilege buat Yohanes Pembaptis. Dan orang tuanya tahu betul anaknya harus diapain untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi, semasa Elizabeth mengandung, dan orang tuanya juga benar-benar mempersiapkan Yohanes Pembaptis. Jadi mereka tidak minum anggur, ya kan, tidak melakukan hal-hal yang menajiskan diri mereka. Dan kalau kita lihat beberapa contoh yang tadi, banyak sekali yang mengenai makanan ya. Boleh tahu nggak di sini ada nggak ya vegetarian? Dulu pernah Bu 6 bulan. Oh, oke. Susah nggak? Nggak tahan saya. Nggak tahan. Sama, saya juga. Sayur ini. Oke, tapi ada nggak yang sampai sekarang masih vegetarian? Yang awalnya tidak vegetarian, terus menjadi vegetarian sekarang ini? Nggak ada, saya nggak pernah. Oke. Oke, saya dulu pernah, saya nggak vegetarian ya, tetapi saya dulu pengen banget mencoba untuk have a healthy lifestyle. Makan sayur, makan buah terus, lama-lama kangen juga makan daging, makan ayam. Aduh, itu benar-benar tidak mudah sekali ya. Tetapi coba deh, kalau misalnya tadi beberapa contoh yang saya sampaikan di sini, semuanya itu banyak sekali berkaitan dengan makanan. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan juga concern kita kita memiliki kehidupan yang lebih sehat dengan makanan yang lebih sehat. Dan itu mempengaruhi untuk pekerjaan kita dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Ya, semoga kita bisa berdoa masing-masing supaya Tuhan menyanggupkan kita untuk bisa menjadi vegetarian ke depannya ya. Bukan hanya kita fokus ke vegetariannya, tetapi kita punya karakter tidak berubah. Tetapi itu hanya mendukung saja. Nah, setelah kita lihat contoh-contoh di sana, ada lagi satu mengenai Elisa. Ada nggak yang pernah baca cerita mengenai Elisa di sini?
Ada yang tahu nggak siapa Elisa? Temannya Elia ya. Tapi Elia kan dipanggil naik ke surga. Oke, hampir benar. Jadi pada waktu itu Elia mengeluh sama Tuhan. Ngeluhnya itu bukan ngeluh-ngeluh nggak makan atau apa ya. Jadi maksudnya gini, pada waktu itu nabi-nabi udah banyak yang dibunuh ya. Terus dia bilang, aduh Tuhan, nabi itu udah nggak ada lagi, masa tinggal saya sendiri gitu loh. Akhirnya Tuhan bilang sama Elia, kamu harus pergi ke tempat ini, di mana di situ akan ada namanya Elisa bin siapa di situ ya, nanti kita bisa baca di Alkitab, dan kamu akan mengurapi dia menjadi nabi. Akhirnya Elia datang ke tempatnya Elisa, dan ketika bertemu, Elia bilang begini sama Elisa. Dia lemparkan jubahnya. Pada waktu itu Elisa lagi membajak ya, dia punya lahan situ, dan situ ada banyak domba-dombanya. Artinya kita lihat sebenarnya Elisa ini sangat kaya. Dari segi harta, he is a rich man, very rich. Waktu itu saya pernah mendengar satu pembahasan mengenai kalkulasi kekayaan Elisa. Kita cuma lihat berdasarkan ininya aja ya, dari ayat Alkitab. Bagi mereka yang mempunyai bajak itu udah dibilang orang yang berkemampuan, sangat mampu, karena dia punya usaha, dan itu lahannya besar sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa? Pada waktu itu dia bilang, izinkan saya untuk saya mencium kaki ayah dan ibu saya, baru saya akan ikut engkau. Terus Elia bilang, oke, lakukanlah seperti yang kau bilang, baru tunjukkanlah apakah benar yang kau sampaikan itu kepada saya. Dia bilang kayak gitu. Dan hanya hal simpel yang dilakukan oleh Elisa untuk mengikut Tuhan. Dia cium kaki ayah ibunya, dia pamit, sebelumnya dia masak dulu ya, itu lembu-lembunya, dia kasih jamu orang, kemudian dia bakar, dia punya bajak-bajak itu semuanya. Artinya dia tidak akan look back lagi, dan dia meninggalkan semuanya itu untuk mengikut Tuhan. Dan kita tahu berikutnya dia adalah seorang nabi. You know, kelihatannya itu kayak, what? Kok sampai begitu banget sih? Hal-hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini, banyak juga hal-hal yang terlihatnya simpel gitu. Tetapi dengan hal simpel tersebut, Tuhan menilai mereka bahwa orang-orang ini siap untuk dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. What about us? Apakah kita siap mau dipakai Tuhan? Apakah kita setia dalam hal-hal yang kecil? Atau malah kita sepertinya cuek banget dengan hal-hal kecil? Coba kita buka di Lukas 16 ayat 10. Saya boleh minta Ali yang baca? Lukas 16 ayat 10. Siapa yang bacanya, Bu? Yes. Oh ya, boleh. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tadi kita udah dengerin tokoh-tokoh yang lain. Gimana dengan Yesus sendiri? Perkara kecil apa yang Yesus lakukan? Siapa yang tahu pekerjaan Yesus sebelum dia masuk ke ministry dia? Tukang kayu. Yes. Bayangin, Yesus melakukan pekerjaannya sebagai tukang kayu dan dia bantu papanya. Walaupun sebenarnya itu bukan bapak aslinya kan? Ya kan? Yesus setia melakukan hal-hal tersebut. Berapa sabarkah kita melakukan hal-hal yang kecil? Anggaplah misalnya dengan adanya COVID ini, kita tuh terus-terus di rumah gitu. Apa yang kita lakukan di rumah? Apakah kita, ya ampun, ngeluh terus, bosen nih, pengen ke mall, atau kita malah khawatir berlebihan yang tidak tahu mau tersalurkan kemana, atau malah kita memakai waktu ini untuk pertumbuhan kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita baca Alkitab, kita jadi rajin menggali Alkitab. Saya senang tadi
Mas Ali bilang selama COVID ini justru sering ikut ibadah online ya. That is very awesome gitu. Saudara ikut hal-hal yang rohani, menggunakan waktu-waktu di rumah untuk mengikuti ibadah online. Itu sangat baik sekali. Bagaimana dengan kita yang lain? Apa yang kita lakukan di saat kita harus menunggu? Mungkin bagi sebagian yang di sini yang belum menikah, menunggu pasangan hidup. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi seorang yang pemalas, atau kita mengeluh, atau kita malah semakin dekat kepada Tuhan? We don't know. Bahwa sebenarnya Tuhan itu melatih kita, mengasah kita untuk hal-hal besar yang Tuhan telah siapkan untuk diberikan kepada kita. Dalam menit-menit kehidupan kita, bahkan 1 menit, 1 detik, 1 menit pun dalam kehidupan kita dapat menentukan masa depan kita. Yesus sering memakai hal-hal kecil untuk mempersiapkan kita kepada surga.